itu kita rangkum dalam beberapa poin. Di dalam bisnis, yang hal utama yang harus kita dasari adalah kenyamanannya. Ya, itu adalah salah satu faktor yang mendukung kesuksesan. Ketika kita nyaman di dalam suatu bisnis tersebut, itu kita akan mendapatkan kesuksesan penuh nantinya. Ya, tidak menipu orang, kemudian sistemnya kuat. Nah, di sini pertama pastinya bisnis ini tanpa beban sistem. Kalau dulu ada istilah sniper, ya, teman-teman bisa menjebolkan sebuah project network. Misalnya ingin diluncurkan project network, saya kumpulkan beberapa investor, kemudian terkumpul 10 miliar, saya masukkan ke dalam sistem project tersebut, saya dapat keuntungan 10%, modal beserta keuntungan 10% saya tarik, sistemnya berhenti pada saat itu juga. Nah, di sini itu tidak bisa dilakukan. Tidak bisa di sniper dalam kategori menembak sistem ini sendiri. Sistem ini cukup kuat secara ketahanan sistemnya. Dan ini menarik. Kemudian selain dari itu juga di sini tidak ada beban moral apapun. Kita hanya mengkampanyekan bisnis ini, memberi informasi, dan tidak ada janji-janji profit yang tidak pasti. Kalau dulu teman-teman ikut bisnis, misalnya produk investasi, ya 10 juta, kemudian berhasil merekrut si A, B, teman sekolah dan tetangga kita misalnya, mereka ikut bergabung yang 10 juta kan kita dapat bonusnya 10%. Dari penjualan produk investasi itu. 90%-nya kemana? Dia akan masuk ke sentral yang punya project. Bulan pertama, bulan kedua biasanya lancar, tapi beberapa saat itu akan berhenti dan merugi. Sehingga muncullah rasa bersalah seperti itu. Permusuhan yang tadinya dekat. Nah, di sini di proses itu tidak seperti itu. Itu yang menarik karena memang nyamannya tidak ada beban moral. Oke. Kemudian anti-scam juga. Dan kita jarang menemukan bisnis yang berani menyatakan anti-scam, anti-penipuan. Ya, ini menarik. Kemudian transparan 100%. Kalau bisnisnya transparan 100%, penipuannya di mana? Ya, artinya bisnis ini sangat jujur. Bahkan dengan adanya sistem seperti ini, orang yang nggak jujur pun mau nggak mau harus jujur. Contoh misalnya kalau dulu kita bisa melakukan testimoni manipulasi namanya. Supaya orang bergabung, kita bercerita, 1 bulan kita dapat 1 miliar misalnya. Tapi itu bisa kita ucapkan, tapi tidak bisa dibuktikan. Tapi kalau diproses, itu tidak bisa kita lakukan. Artinya sistem menuntut kita untuk kejujuran karena transparan itu. Saya berbicara dapat 1 miliar di proses BSD, itu saya tidak bisa menyebutkan itu karena orang bisa melakukan pengecekan. Itu salah satu contoh satunya, salah satu contoh kecilnya, dan banyak hal lain. Oke, teman-teman di sini apa penyebab scam? Ini adalah sebagai wawasan, ini adalah sebagai pengalaman, yang mana orang-orang terkadang ikut bisnis tidak menyadari kenapa dia bisa ditipu orang, kenapa bisnisnya bisa berhenti dan merugi. Sebenarnya poinnya ada 2, ya. Server data terpusat, artinya sistem itu datanya itu terpusat, ada di server yang bisa ditargetkan oleh kompetitornya, diserang oleh hacker, diambil alih, sistemnya berhenti. Masalah regulasi, ya, diambil alih sama yurisdikasi atau kekuasaan tertentu, anggaplah pemerintah misalnya, maka sistemnya akan berhenti. Selain dari itu juga, pastinya sistemnya dikontrol penuh oleh admin tertentu, sehingga gampang sekali mereka mengganti program, bahkan menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Nah, itu adalah salah satu poin penting yang teman-teman harus sadari. Itulah penyebab scam selama ini. Lagi semangat-semangatnya, lagi asik-asiknya, udah seharusnya mendapatkan uang besar dari hasil kerja keras kita membangun tim, misalnya mengembangkan bisnis tersebut, tahu-tahu nggak bisa diakses. Maintenance 1 minggu. Setelah 1 minggu diundur lagi misalnya 1 bulan, 2 bulan gitu. Akhirnya tutup. Itu kenapa terjadi? Itu karena memang datanya sudah diserang atau diambil alih, bahkan memang faktor kesengajaan. Ya, development-nya sudah mencapai target, dana masyarakat sudah terkumpul banyak, ya mereka tutup. Buat apa lagi? Oke. Kemudian kontrol sistem terpusat, ya ini masuk dalam server terpusat.
ya sistemnya itu misalnya kita dapat bonus banyak nih di akun berupa angka-angka, anggaplah misalnya $100.000, tapi dalam tulisan, dan itu kita lakukan withdraw atau pencairan, klik menu withdraw, nanti pada saat kita klik itu ada admin yang meng-approve, ya, ada kontrol di dalam sistemnya. Walaupun kita klik withdraw-nya berulang kali, kalau adminnya nggak mau bayar, nggak mau mencairkan bonus itu, uangnya nggak masuk ke rekening, ya. Seperti itu polanya, artinya ada kontrol sistem terpusatnya. Itu biasanya terjadi tidak ada pembayaran seperti itu. Itu adalah salah satu contoh kontrolnya itu terpusat. Nah, dana terpusat itu hal yang paling besar yang menyebabkan scam selama ini. Jadi teman-teman bisa bayangkan ketika kita melakukan bisnis dan ikut di dalam suatu proyek, membeli produk atau apapun itu yang kita keluarkan dalam bentuk uang, uangnya itu kan kita transfer ke rekening tertentu. Yang mana rekening itu adalah rekening perusahaan atau admin, yang pastinya ada orang yang bisa mengakses, yang menguasai dana itu. Oke? Sehingga dana itu bisa saja disalahgunakan, atau mungkin memang ada faktor kesengajaan untuk mengumpulkan uang masyarakat, target tercapai mereka akan lari. Bayangkan, jangankan sekelas bisnis pemasaran, ketika ada faktor dana terpusat, asuransi, perbankan, yang jelas legalitasnya, gedungnya tinggi-tinggi, ya, dia membuka seminar apapun, itu akan scam juga, karena faktor ini. Nah, di dalam pengembangan project proses, itu ciri-ciri ini, itu sama sekali tidak ditemukan. Ya, proses dan pors tidak ada pengumpulan dana. Proses dan pors sistemnya terdesentralisasi penuh dan tidak ada kontrol apapun, bahkan kreatornya, developnya sendiri tidak mempunyai hak untuk akses ketika sudah masuk ke dalam smart contract. Nah, jadi penyebab scam yang selama ini tidak ditemukan di bisnis ini. Itulah alasannya kenapa seluruh orang di dunia ini menyatakan bahwa proses ini bukan penipuan, bisnis ini bukan penipuan. Scam itu kan artinya kan penipuan. Jadi ini adalah bisnis sah, yaitu adalah pemasaran matrik sistem. Oke,